Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini saya akan bikin preset lagi, preset yang teng 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 yang kayak gitu. Nah, contoh hasil itu seperti ini. Seperti biasa, bagi kalian yang mau bahan dan juga presetnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Bagi kalian yang mau, kalian bisa tinggal download saja. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kalian buat proyek di Motion dengan rasio 9:16. Lalu di sini kita akan langsung menambahkan musiknya dan juga beat ya. Beatnya juga saya sudah sediakan di kolom deskripsi cuy. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan foto yang ingin kita gunakan ya. Di sini sebagai contoh saya akan pakai foto mentahan aja ya. Yang ini. Nah, untuk foto yang pertama kita akan panjangkan durasinya sampai sini. 10:06. Oke. Setelah itu kita akan pindah ke move and transform. Nah, di sini pada bagian move, angle dan juga size-nya kita akan atur sesuka hati kita sendiri. Nah, aturnya tuh mulai dari detik sini ya, 3:10. Nah, mulai di sini kalian boleh tambahkan keyframe pada bagian zoom, pada bagian angle, pada bagian move juga, dan aturlah size-nya, angle-nya dan posisinya sesuai dengan selera kalian, bebas. Di sini saya contohkan saja ya. Oke, jadi contohnya seperti itu ya. Kalian boleh atur size-nya pada bagian zoom ini sesuka hati kalian. Settingan saya seperti ini. Nah, lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya seperti ini. Nah, lalu kita akan memberikan kurva juga pada bingkai-bingkai yang lain ya. Semuanya cuy. Nah, caranya supaya lebih cepat kita memberikan kurva ke semua bingkai yang ada, caranya itu simpel banget. Kita tinggal salin kurvanya dulu, lalu kita klik lagi titik 3 tersebut dan tempel kurva ke semua bingkai utama, dan secara otomatis semua bingkai terisi kurva yang kita salin ya. Nah, jadi begitu caranya supaya kita menempel kurva dengan cepat. Oke, next di bagian zoom mungkin sudah selesai. Lalu kita pindah ke bagian angle. Nah, di sini kalian juga atur sesuka hati kalian. Kalau menurut versi saya, ini saya akan mulai dari detik sini 5:02. Oke, jika pada bagian angle sudah disetting, lalu kita berikan kurva yang sama kayak pada bagian zoom. Jadi kita tinggal tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, jika pada bagian angle sudah selesai, next kita pindah ke bagian move. Di sini juga kalian berikan keyframe dan atur posisinya sesuai hati kalian. Versi saya di sini saya akan mulai dari detik 6:23. Jika sudah selesai, langsung kita berikan kurva yang sama lagi dengan cara yang sama juga. Oke. Nah, pada bagian move and transform sudah selesai cuy.
langkah selanjutnya kita akan potong layar ini sesuai bit yang telah kita berikan. Potong di tengah-tengah ya. Nah, lakukan hal tersebut sampai layarnya habis. Oke, jika layarnya sudah dipotong seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menambahkan foto. Boleh foto yang sama. Nah, fungsi foto ini adalah sebagai tempat kita memberikan efek. Nah, kenapa kita menambahkan foto baru lagi? Kenapa nggak pakai langsung pada layar yang sudah dipotong? Nah, kenapa? Dikarenakan layar yang dipotong ini durasinya terlalu pendek gitu, terlalu kecil. Nanti takutnya pada saat memberikan efek, lebih tepatnya pada saat memberikan keyframe, nanti takutnya keyframe itu nggak tepat posisinya cuy. Jadi kita akan menambahkan foto dengan durasi yang lebih panjangan dikit, yaitu 2 detik, sebagai percobaan, sebagai tempat kita memberikan efek. Nanti efek tersebut kita salin lalu tempel pada layar-layar yang telah dipotong. Oke guys, kita masuk ke foto yang kita tambahkan, lalu kita memberikan efek. Efek yang pertama, cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Di sini kita aktifkan mirrornya. Next, efek yang kedua kita cari di bagian move and transform dan pilih efek ombang-ambing. Untuk sudutnya di sini saya pakai negatif 90 agar pergerakannya itu ke atas ya. Oke, frekuensinya di sini saya pakai 0,30. Dan untuk magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir fotonya, yaitu di 2 detik. Di detik kedua. Nah, yang awal ini kita akan ubah magnitude-nya menjadi 110. Sedangkan yang di akhir kita akan ubah menjadi 0 dan tidak usah diberikan kurva ya. Next, efek yang ketiga kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek remas. Nah, pada efek remas ini kita akan memberikan keyframe di 3 tempat, yaitu di awal, di tengah-tengah, karena durasi video saya, maksudnya durasi layar ini 2 detik, jadi tengah-tengahnya detik pertama ya, yaitu di 1 detik ini, dan di akhir, di detik kedua. Yang awal kita akan ubah remasnya itu menjadi 0,02 ya. Lalu pada layar, maksudnya pada keyframe yang di tengah-tengah ini kita akan ubah menjadi negatif 3, negatif 0,03, dan yang di akhir kita samakan seperti yang di awal, yaitu 0,02 kayak gini. Lalu kita berikan kurva. Kurvanya tinggal klik yang nomor 4, yang di sini juga sama kurvanya. Oke, next kita ke efek selanjutnya, cari di bagian blur dan pilih buram directional. Di sini kita akan memberikan keyframe di 4 tempat ya, yaitu di awal, di detik 0,20, di sini, di detik 1,10, dan di akhir, yaitu di detik 2. Yang akhir ini kita akan ubah kekuatannya menjadi 0,05. Yang di sini di 110 kita akan nolkan. Begitu juga di 0,20 kita nolkan. Sedangkan yang di awal kita ubah menjadi 0,05. Lalu kita akan memberikan kurva. Klik yang nomor 3, geser ke atas sampai mentok. Begitu juga untuk yang tengah-tengah ini kita nggak usah berikan kurva. Sedangkan yang di sini, yang di akhir, kita berikan kurva yang sama kayak di awal. Jadi gini ya. Next, ke efek selanjutnya, cari di bagian blur lagi dan pilih buram gerak.
Di sini untuk settingan buram geraknya kita nggak usah edit lagi, cukup ditambahkan saja. Lalu kita next ke efek selanjutnya, cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek cermin. Oke. Efeknya sudah selesai ya. Kita akan tempel efek ini ke semua layernya. Nah, caranya gimana supaya lebih cepat dan praktis? Itu gampang banget. Kita klik kotak yang di kanan ini, lalu kita salin satu layar termasuk gaya. Lalu kita akan pilih semua layarnya kecuali layar yang ini, layar percobaannya dan juga musiknya. Caranya biar cepat, kita pilih semua layar, lalu kita nonaktifkan yang di atas dan juga layar musiknya. Jadi layar-layar yang berwarna hijau ini adalah layar-layar yang akan kita berikan efek. Oke, jika semua layarnya sudah terseleksi seperti ini, langsung kita klik yang kotak lagi dan kita tempel gaya, tetapi kita klik tanda panahnya ya. Nah, di sini kita nonaktifkan semuanya kecuali pada bagian efek dan tempel. Dan secara otomatis semuanya sudah terberi efek ya. Nah, di sini kan tadi ada efek cermin ya. Itu efek cerminnya tidak semua layar kita berikan efek cermin. Efek cermin tersebut kita akan berikan secara selang-seling gitu. Jadi pada layar yang pertama kita nggak berikan efek cermin, sedangkan layar kedua kita berikan, layar ketiga enggak, layar keempat berikan. Jadi gitu terus sampai akhir. Nah, caranya biar cepat kita menghapus efek cermin pada layar-layar secara selang-seling, kita pindah ke layar percobaannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita hapus efek cerminnya. Lalu lakukan hal yang sama lagi kayak tadi, yaitu kita salin satu layar termasuk gaya. Lalu kita pilih semua layar, kita nonaktifkan layar percobaannya dan juga musiknya. Dan kita akan nonaktifkan layar-layar yang akan kita berikan efek cermin, yaitu layar yang kedua. Layar pertama tuh kan nggak akan kita berikan cermin, jadi kita seleksi. Sedangkan layar kedua kita akan memberikan efek cermin, jadi non seleksi. Layar ketiga kita tidak akan memberikan cermin, jadi kita pilih. Layar keempat kita akan memberikan cermin, jadi nonaktifkan. Jadi pada layar-layar yang akan kita berikan efek cermin itu dinonaktifkan ya. Oke, jika semuanya sudah terpilih, lalu kita tempel gaya, nonaktifkan ke semuanya kecuali yang efek, lalu tempel. Oke, dan secara otomatis layar-layar yang kita pilih tadi efek cerminnya akan hilang. Kita lihat layar yang pertama, nggak ada ya efek cerminnya. Layar kedua pasti ada cerminnya, dan layar ketiga itu nggak ada. Oke, jadi begitu cara menempel efek dengan cepat. Nah, jadi untuk layar percobaan yang paling atas ini kita hapus saja karena udah nggak kepakai. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan semua layar yang kita potong ini. Biar cepat kita seleksinya, kita pilih semua layar kayak tadi. Lalu kita nonaktifkan pada bagian layar yang efek, maksudnya layar yang musik. Nah, di sini kita akan gabungkan dengan cara klik yang paling kiri ini. Oke, maka akan tergabung seperti ini ya, menjadi grup 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek pada grup 1 ini. Kita masuk ke efek. Untuk efek yang pertama, kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Di sini kita aktifkan mirrornya, lalu next ke efek yang kedua, cari di bagian move and transform dan pilih efek ayun. Di sini untuk frekuensi saya pakai 0,50, sudut 1 menjadi negatif 2. Sedangkan sudut 2 menjadi positif 2. Next ke efek selanjutnya, masih di bagian move and transform dan pilih efek ombang-ambing. Untuk sudutnya saya akan ubah menjadi 90 derajat.
frekuensi di sini saya akan ubah menjadi 0,5 aja. Dan untuk magnitude kita diamkan 25. Lalu kita akan duplikat efek ombang-ambing ini atau gandakan ya. Kita klik efek yang di bawah dan sudutnya kita ubah menjadi 0. Oke, dan untuk frekuensi di sini kita turunkan menjadi 0,25. Next ke efek selanjutnya, masih di bagian move and transform dan pilih pemindahan acak. Oke, di sini kita akan memberikan keyframe di keyframe terakhir ya, sebelum terakhir yaitu di 9:17 dan juga di akhir 10:06. Nah, pada 9:17 kita turunkan magnitude-nya menjadi 0. Sedangkan di 10:06 kita akan ubah menjadi 150. Dan tidak usah diberikan kurva ya. Next ke evolution, berikan keyframe di tempat yang sama. Yang di 9:17 kita diamkan 0, sedangkan yang di akhir kita akan ubah menjadi 1. Begitu juga pada bagian seed. Kita berikan keyframe di tempat yang sama, yang awal kita diamkan 0, sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 1. Dan tidak usah diberikan kurva ya. Next ke efek yang terakhir, itu kita cari pada bagian blur, efek buram gerak. Di sini buram geraknya juga kita nggak setting ya, cukup ditambahkan saja. Oke, pada tahap pertama ini sudah selesai cuy. Kita langsung next ke foto yang kedua. Nah, foto yang kedua ini kita akan tambahkan pada detik 10:06. Di sini saya pakai foto mentahan lagi dan durasinya kita panjangkan sampai sini guys, yaitu 14:27 ya, melebihi durasi musiknya. Itu nggak apa-apa. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan potong foto ini, foto yang kedua, potong sesuai beat ya. Jika sudah, kita pindah ke layar yang pertama. Nah, di sini kita akan memberikan efek. Efek yang pertama cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Kita aktifkan mirrornya. Next ke efek yang kedua, kita cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Di sini sudutnya saya ubah menjadi 90 derajat. Lalu untuk frekuensi saya turunkan menjadi 1,60. Lalu magnitude di sini kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita turunkan sampai 0, sedangkan yang awal kita naikkan menjadi 300. Lalu berikan kurva. Kurvanya seperti ini. Kayak gitu. Lalu kita duplikat efek ombang-ambing ini. Klik efek yang di bawahnya. Untuk bagian sudut di sini saya ubah menjadi 0. Frekuensi saya turunkan menjadi 0,80. Dan pada bagian magnitude, pada keyframe yang di awal kita ubah menjadi 200. Sedangkan yang di akhir kita diamkan 0. Dan untuk kurva juga tetap. Kita langsung next ke efek selanjutnya, cari di bagian move and transform lagi dan pilih efek pemindahan acak. Nah, di sini kita akan memberikan 3 keyframe pada bagian magnitude, yaitu di awal, di akhir, dan juga di 10:23. Di sini.
Nah, yang di 1023 ini kita turunkan magnitude-nya menjadi 0. Yang awal kita akan ubah menjadi 150. Sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 50. Ini udah 50 ya. Lalu kita berikan kurva. Pada bagian awal ini kurvanya seperti ini. Sedangkan yang di akhir kurvanya terbalik ya, yaitu seperti ini. Next ke bagian evolution. Di sini kita berikan keyframe di tempat yang sama, yaitu 3 tempat ya. Yang awal kita akan ubah evolutionnya menjadi 1. Yang tengah-tengah kita diamkan 0, sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 0,50. Lalu berikan kurva yang sama. Next di bagian seed, lakukan hal sama juga. Yang awal seednya kita ubah menjadi 1. Yang tengah-tengah 0, sedangkan yang akhir menjadi 0,30. Berikan kurva yang sama juga. Next kita pindah ke efek selanjutnya, cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek lengkungan gelombang. Di sini kita akan memberikan keyframe pada bagian magnitude dulu ya. Kita akan berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita turunkan menjadi 0 magnitude-nya, sedangkan yang awal kita akan ubah menjadi 5. Nah, di sini kita akan berikan kurva. Kurvanya klik yang nomor 3 dan geser seperti ini. Dikit aja. Oke. Next untuk bagian jarak di sini saya pakai 7,0 ya. Lalu pada bagian sudut di sini saya pakai 45. Sedangkan pada bagian tahap di sini kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 1. Lalu berikan kurva. Kurvanya seperti ini. Oke guys, kita akan next ke efek selanjutnya. Cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Di sini untuk tone-nya kita akan naikkan menjadi 3 ya. Oke, next ke efek selanjutnya lagi. Cari di bagian blur lagi dan pilih zoom streaks. Nah, di sini pada bagian kekuatan dulu ya. Kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita ubah menjadi 0, sedangkan yang awal kita diamkan 0,15. Lalu berikan kurva. Kurvanya seperti ini. Oke, sedikit berbeda kayak kurva yang tadi ya. Sedangkan pada bagian tengah kita berikan keyframe di tempat yang sama lagi. Untuk yang di akhir kita diamkan X dan Y nya 0, sedangkan yang di awal kita ubah X nya menjadi negatif 2000. Dan untuk yang Y kita ubah menjadi negatif 500. Oke, kayak gitu. Lalu kita berikan kurva yang sama pada bagian kekuatan tadi, kayak gini. Oke, kita next ke efek yang terakhir. Cari di bagian warna dan cahaya dan pilih efek paparan gamma. Di sini kita akan memberikan keyframe di tempat yang sama, yaitu di awal dan di akhir. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal di sini saya pakai 0,90. Kalau kalian mau pakai lebih dari ini juga boleh ya. Lalu berikan kurva. Kurvanya seperti ini. Sedikit ralat, kita punya efek tambahan lagi ya, bukan paparan gamma itu bukan efek yang terakhir. Jadi di sini kita akan menambahkan satu efek lagi,
yaitu cari di bagian opacity atau visibility dan pilih efek berkedip. Jadi ini efek yang terakhir ya, yaitu efek berkedip. Dan untuk frekuensinya di sini kita akan naikkan sampai full, yaitu 16,0. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita akan tempel efek ini ke semua layernya, ke semua layar pada foto yang kedua ya. Nah, caranya sama kayak yang di awal tadi, biar lebih cepat, yaitu salin dulu layarnya, lalu pilih layer yang akan kita berikan efek, itu yang ini ya. Lalu kita tempel dengan cara tempel gaya, nonaktifkan semuanya kecuali efek, dan boom, udah jadi ya. Namun pada layar yang kedua, keempat, dan juga keenam, ini kita akan berikan sedikit perubahan pada efeknya, karena supaya tampil beda ya, biar nggak monoton gitu efeknya. Kita pindah ke layar yang kedua ini. Pada ombang-ambing yang kedua, kita akan ubah sudutnya menjadi negatif 90. Oke, frekuensinya kita diamkan, sedangkan pada bagian magnitude, nah di sini kan 200 nih, kita akan ubah menjadi 100 saja. Oke, jika sudah, pada efek lengkungan gelombang kita akan hapus dengan cara geser ke kiri seperti ini. Begitu juga pada efek berkedip, kita hapus dengan cara geser ke kiri. Lalu pada bagian ubin, nah di sini kita berikan keyframe pada bagian potong, yaitu di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita akan ubah menjadi 1300. Sedangkan yang awal kita diamkan 1,0 atau 1000. Nah, di sini kita berikan kurvanya seperti ini. Oke. Lalu ini udah selesai ya. Perubahan efeknya cuma segitu aja. Lalu kita akan tempel efek ini ke layar yang sudah saya kasih tahu tadi, yaitu 2, 4, dan 6 secara selang-seling ya. Caranya sama kayak tadi ya, biar cepet aja, yaitu kita salin layarnya, lalu pilih layar yang mau kita tempel efeknya, yaitu ini dan juga ini. Jangan takut efeknya tuh tertumpuk ya. Jadi kalau kita menggunakan cara yang ini, efek pada layar yang sebelumnya kita akan itu terhapus sendiri dan terganti dengan efek yang sudah kita salin tadi. Oke, bisa dilihat efeknya nggak numpuk ya. Oke, kita akan memberikan efek tambahan lagi pada layar yang terakhir, yaitu layar yang ini. Efeknya kita cari di bagian opacity atau visibility dan pilih efek fade in or out. Yang in kita turunkan menjadi 0, sedangkan yang out kita diamkan 0,50. Maka akan ada transisi memudar seperti itu ya. Oke, semuanya sudah selesai. Nggak semuanya sih. Tahap editing fotonya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap coloring cuy. Oke, di sini saya ingetin lagi, untuk coloringnya boleh bebas, nggak harus sama seperti versi saya sekarang. Kalian boleh pakai coloring versi kalian sendiri. Oke guys, kalau yang mau turutin versi saya, silahkan. Kita tambahkan bentuk kotak, lalu kita isi area komposisi. Nah, lalu di sini kita panjangkan dulu durasinya sampai akhir. Lalu kita akan memberikan efek. Efek yang pertama, cari di bagian lainnya dan pilih salin latar belakang. Next, efek yang kedua, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih saturasi semangat. Nah, di sini untuk saturasinya kita turunkan sampai akhir ya. Next, kita masuk ke bagian blur dan pilih Gaussian blur. Dan untuk settingannya kita diamkan 0,150. Lalu kita pindah ke blending dan opacity, pilih di bagian gelapkan dan pilih multiply. Dan coloringnya sudah jadi cuy. Simple banget kan? Itu coloring versi saya ya. Kalau kalian mau pakai coloring kalian sendiri, dipersilahkan.
Oke, ini sudah selesai. Kita langsung ekspor. Dan ini hasilnya.